Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang karakter pendidik perspektif hadis. Pernahkah adik-adik mendengar kata karakter? Ya, makna karakter secara kebahasaan adalah sifat, tabiat, atau watak yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, karakter diartikan setiap tindak tanduk yang sudah menjadi kebiasaan dan melekat pada diri seseorang serta sudah terwujud dalam pola tingkah lakunya sehari-hari. Karakter juga diartikan dalam konteks tata nilai perilaku baik atau buruk yang menjadi ciri khususnya seseorang. Sedangkan pendidik adalah orang yang mendidik dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Dalam perkataan Arab, pendidik disebut dengan ustadz, mudarris, muallim, dan muadib. Kata ustadz berarti guru, profesor gelar akademik, jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Kata al-mudarris berarti teacher atau guru, instruktur atau pelatih, lecturer atau dosen. Kata muallim juga berarti teacher atau guru, instruktur atau pelatih, dan trainer atau pemandu. Sedangkan kata muadib bermakna edukator pendidik atau teacher in Quranic school atau guru pada lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi, yang dimaksud dengan karakter pendidik adalah ciri khusus, nilai atau sifat yang telah melekat menjadi kebiasaan dalam tingkah laku dan pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karakter pendidik perspektif hadis dalam hadis Sunan An-Nasai nomor 3675 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr bin Usman bin Sa'id qala haddatsana al-Walid an al-Auza'i az-Zuhri anna Muhammad bin Nu'aimani wa Humaid bin Abdurrahmani haddasa an Basir bin Sa'din annahu za'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nu'aiman bin Basirin faqala inni nahaltu bani hadha gulaman fa in ra'aita an tunfizahu anfaztuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla banika nahaltahu qala la qala fardudhu, yang artinya Amr bin Utsman bin Sa'id mengabarkan bahwa Al-Walid mengatakan dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman dari Bashir bin Sa'ad bahwa ia datang kepada Nabi bersama An-Nu'man bin Bashir. Lalu ia berkata, "Aku telah melahirkan putraku ini, laki-laki, dan jika kamu putuskan untuk melaksanakannya, maka kamu akan melaksanakannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah anak-anakmu sudah makan lebahnya?" Dia berkata, "Tidak." Dia berkata, "Kembalikan." Nah, adik-adik, hadis tersebut merupakan hadis sahih. Nah, hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Nah, penjelasan dari hadis tersebut menjelaskan pengajaran Nabi terhadap seorang bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangganya sebagai pendidik keluarga yang harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Karena sikap adil ini mempunyai pengaruh besar terhadap pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah, tindakan adil dari orang tua atau dari seorang pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Apabila salah satu anak mendapatkan sesuatu yang lain
yang lain pun harus diberi pula, dan jika tidak diberi satu, tidak diberi semua. Keadilan terhadap anak dimaksudkan agar anak mempunyai hak yang sama, baik dalam hibah, nafkah, pendidikan, maupun dalam menerima harta warisan. Nah, selain orang tua yang harus bersikap adil, guru pun harus bersikap adil loh. Nah, guru harus adil terhadap anak didiknya dalam pelayanan kependidikan dan kepengajaran. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu murid dengan murid lainnya. Semua harus dilayani dengan sikap dan pelayanan yang sama. Kaitan teks hadis dengan dunia pendidikan kekinian, yaitu contoh dalam kasus sering menjadi perdebatan adalah perihal nilai dan perlakuan adil dalam interaksi guru dan siswa. Memberi nilai secara adil tidaklah mudah. Seringkali guru tidak dapat menghindarkan diri dari sifat subjektivitasnya. Subjektivitas itu dapat disebabkan oleh faktor kedekatan dengan siswa, faktor pengalaman sebelumnya, faktor suka tidak suka, dan faktor lain yang seharusnya tidak masuk ke dalam rubrik penilaian. Nah, dalam kasus lain juga seperti plagiarisme. Saat ada siswa yang menggunakan jawaban temannya, guru dituntut untuk bersikap adil. Tentu hal ini butuh pembuktian. Seorang siswa layak diberi hukuman karena melakukan plagiarisme, dan hukuman tersebut harus berlaku untuk siapapun tanpa kecuali. Hukuman pengurangan nilai misalnya harus diberlakukan untuk semua yang melakukan plagiarisme tanpa melihat siapa siswa itu. Perlakuan adil bagi seluruh siswa dalam hal interaksi pun tidak luput dari bias. Bias atau prasikap adalah sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. Ia juga berarti kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai. Jangan membedakan perlakuan pada siswa yang pandai dengan yang kurang pandai, yang dekat dengan guru dan yang tidak dekat dengan guru, kecuali unsur-unsur tersebut masuk ke dalam kriteria penilaian standar yang telah disepakati sebelumnya. Pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut, yang pertama, seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik dalam sikap pelayanan dan penilaian. Yang kedua, dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Yang ketiga, anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Dan yang terakhir, kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi suatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya buat baik kepadanya. Nah, maka kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pendidik adalah orang yang mendidik dan bertanggung jawab. Pendidik terdiri dari orang tua dan orang dewasa. Menjadi seorang pendidik mempunyai sifat, tabiat, dan watak yang baik. Salah satu sifat seorang pendidik adalah ia bersifat adil. Seorang pendidik, baik guru maupun orang tua, harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik dalam sikap pelayanan dan penilaian. Dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Di antara kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya adalah mengajarkan etika dan hal-hal yang penting dalam tatanan hidup di dunia dan akhirat. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu punya pantun untuk kalian. Kalian jawabnya cakep ya. Rumah sepi, mama pergi arisan. Hidupin TV, nonton balapan. Semangat belajar, jangan bosan. Yang rajin, cerah masa depan. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.